Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Zidni Adam dalam program Share It. Kisah inspiratif spesial Umar bin Khattab. Nah, sobat muslim, pastinya saya tidak sendirian karena sama seperti di part sebelumnya, saya sudah ditemani oleh seorang narasumber yaitu Ustadz Bani Hashim ya. Yang insya Allah Ustadz Bani Hashim akan menuntun kita semua untuk lebih paham lagi cerita tentang Rasulullah dan juga para sahabatnya, terutama Umar bin Khattab. Baik, langsung aja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz gimana kabar Ustadz? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ini kita ijo-ijo nih seragamnya nih. Oh iya Masya Ustadz. Allah. Masya Allah. Ijo hijau. nih pakaian penghuni surga. Amin. Mudah-mudahan ya juga Allah. semuanya yang menyaksikan jadi calon para penghuni surga. Amin ya Rabbal Alamin ya Allah. Ustadz, Ya. Masya Allah. Ini kita langsung aja nih Ustadz ya, karena seru nih Ustadz. Di part sebelumnya, Hmm. kan Umar tuh marah-marah nih Ustadz, nyamperin adanya katanya yang masuk Islam duluan nih, gedor-gedor, sampai akhirnya terakhir itu dia menampar adiknya sampai berdarah, dan gak sengaja nemuin lembaran Lembaran, ya. Quran gitu Ustadz, surat Toha gitu Ustadz. Dan akhirnya si Umar bin Khattab ini membaca gitu kan Ustadz ya terakhirnya. Nah terus bagaimana tuh Ustadz lanjutannya? Ya. Sahabat syariat dimanapun berada, bismillahirrahmanirrahim. Jadi di pertemuan sebelumnya kita bahas bagaimana Allah memberikan hidayahnya ya kepada hamba-hambanya. Terkadang dengan proses yang tidak terduga gitu ya. Karena ini bukan orang sedang cari hidayah nih, orang sedang mau memusuhi hidayah sebenarnya. Oh, Tapi iya. justru Allah balik gitu ya. Jadi orang mau memusuhi, mau memerangi, tiba-tiba Allah balik berubah menjadi memeluk dan mencintai. Masya Allah. Itu luar biasa. Kadang orang masuk Islam dengan cara Allah itu begitu dahsyat ya. Ada orang benci dengan ini, tiba-tiba langsung jadi cinta. Gitu. Iya benar Ustaz. Nah makanya dari kisah ini kita belajar ya bahwa kita selalu berusaha untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah pasti akan dapat hidayah itu. Karena orang yang tidak mencari saja bisa Allah kasih kan, apalagi kita yang mencari ini. Iya betul. Nah, salah satunya adalah dengan kita belajar, dengan sama-sama kita menyaksikan program-program Share It ini dalam rangka kita mencari hidayah sebenarnya kan. Amin. Nah, kita lanjutkan kisahnya bagaimana kemudian Umar bin Khattab setelah beliau kemudian terkesima dengan surat Thaha yang kemudian membuat hatinya luluh dan tanpa terasa berinang air mata. Jadi Umar bin Khattab itu Masjid ini terkenal salah satu sahabat itu yang keras tipikalnya, temperamental, tapi hatinya tuh cengeng. Kalau sudah kena Quran. Gitu. Jadi kalau baca Quran itu langsung nangis dia. Oh gitu. Masya Allah. Termasuk turun tuh ke putranya beliau, Abdullah ibnu Umar. Itu gampang saya nangis. Pokoknya kalau baca Quran nih, ngomongin tentang azab, nangis langsung. Ngomongin tentang siksa, nangis. Ngomongin tentang ini, nangis. Gampang sekali tersentuh. Masya Allah. Karena begitu ya, orang itu kalau yang sangar itu hatinya lembut sebenarnya. Oh, sebenarnya gitu ya Ustaz. Sebenarnya orang yang lembut kagak nangis-nangis nih gitu. Masya Allah, mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita semua nih. Amin ya Rabbal Alamin ya Allah. Nah, jadi setelah Membaca surat Thaha itu, kemudian dia bilang, tunjukkan di mana Muhammad. Saya ingin bersyahadat gitu. Karena kan saya sampaikan kemarin itu beliau bukan bestinya, bukan CS, jadi nggak tahu di mana nongkrongnya, nggak tahu di mana tempatnya gitu kan. Maka kemudian Khabbab ibn al-Arat yang awalnya bersembunyi di rumah Fatimah bintul Khattab itu, yang Sa'ad bin Zaid suaminya itu, keluar langsung. Wah ini Umar nih hatinya udah lunak nih gitu. Aku siap menunjukkan. Baru kaget, kok ada Khabbab mungkin gitu ya. Tapi oke lah, nggak ada masalah gitu. Ya udah, tunjukkan kepadaku di mana rumah Muhammad. Ini masih pakai baju perang, masih bawa pedang masih gitu. Nggak pulang lagi ke rumah, pokoknya dari situ langsung tunjukkan aku di mana Muhammad. Udah nggak sabar, udah ngebet lah ya. Kalau sebelumnya ngebet pengen bunuh, sekarang ngebet pengen bertemu dan bersaksi bahwa dia adalah Muslim gitu. Maka kata Khabbab, ayo saya bawa. Dibawalah ke rumah sahabat namanya Al-Arqam ibn Al-Arqam. Jadi fase dakwah Rasulullah itu, ketika Allah berikan wahyu kepada Rasulullah, itu Allah perintahkan untuk menyampaikan dakwah itu. Nah, itu ada tahapannya. Tahapan pertama secara sir, sembunyi-sembunyi, diam-diam, ya keluarga-keluarga aja gitu, keluarga inti beliau, istrinya, anak-anaknya, pamannya gitu, ya besti-besti Rasulullah, teman-teman CS-nya kayak Abu Bakar gitu. Tapi orang-orang yang lain enggak gitu, secara sembunyi-sembunyi. 3 tahun fase dakwah itu, lalu setelah 3 tahun barulah kemudian Allah perintahkan, ya fasda bima tu'mar wa arid anil musyrikin.
serulah orang berdasarkan apa yang Allah perintahkan kepadamu secara terang-terangan. Nah, mulailah Rasul ngajarin ke sini, mengenalkan ke sini ke situ. Tapi bukan secara apa istilahnya ya? Secara verbal naik ke bukan. Oh iya. Tapi lebih ke ini berarti bukan Persuasif. sasarannya bukan cuma keluarga dekat saja, sudah mulai ekspansi lah gitu. Iya. Nah, tapi secara tetap masih apa ya, sembunyi-sembunyi lah gitu. Iya. Nah, Rasul punya base camp. Ada sahabat yang kemudian mewakafkan rumahnya, Al-Arqam Ibnul Arqam itu. Rasul, kalau di rumahmu orang datang ke sana belajar agama, belajar Islam, orang akan curiga gitu, ngejar. Di rumah saya aja. Rumahnya besar, jadikanlah rumah ini sebagai base camp, rumah Al-Arqam itu. Maka disebutnya Darul Arqam. Nah, ini cuman sahabat-sahabat yang udah masuk Islam aja tahu ini base camp-nya gitu. Yang belum masuk Islam nggak tahu. Nah, Khabbab ini beliau pernah udah masuk Islam. Jadi punya pertemuan rutin lah di situ Rasulullah dengan para sahabat. Umar nggak tahu sama sekali gitu. Gitu. Makanya nanya, "Di mana? Tunjukkan saya." Kata Khabbab, "Ayo saya bawa." Dibawalah berjalan ke rumah Al-Arqam Ibnul Arqam. Jadi gambarannya nih, Umar badan tinggi besar, pakai baju perang, bawa pedang terhunus. Di sampingnya Khabbab. Ya, dalam tanda kutip, mohon maaf, Khabbab ini kan secara fisik karena budak ya, kurus, agak-agak ya, mohon maaf lah ya, secara fisik gitu. Kontras sekali. Jadi kalau lewat ini, orang bilangnya, habis Khabbab tuh. Ini bakal dihabok nih sama Umar gitu. Jadi ibaratnya ini Khabbab ini udah ditawan sama Umar gitu. Ayo bawa ke sana, bawa kemana nih, kayak begitu. Gitu. Ya Allah. Sampai udah deket lah ke rumah Darul Arqam itu, Al-Arqam Ibnul Arqam. Ini Rasul dan para sahabat tadi di dalam sedang ngaji gitu. Terus ada sahabat biasa gitu. Jadi kalau lagi ngaji ini ada sahabat yang duduk di dekat pintu atau di dinding, ngintip-ngintip keluar. Khawatir nanti ada orang mantau gitu. Nah, pas mantau ini lihat siapa tuh datang berdua tuh? Umar. Bawa pakai baju perang. Oh, ini pasti kacau nih. Di sampingnya ada Khabbab jalan begini kan. Langsung bilang, Khabbab ditawan, Khabbab ditawan, Khabbab ditawan katanya. Ditawan sama siapa? Sama Umar. Hah? Kok bisa? Iya tuh, ditawan tuh, bawa ke sini. Pasti si Khabbab ini karena dipaksa sama Umar memberitahukan persembunyian kita nih. Kacau nih, kacau, habis kita. Ayo bubar gitu. Oke, panik tuh, iya, kisruh nih panik, dalam nih, panik tuh kan. Ayo kabur gitu. Ada Rasul di situ, Ustaz? Ada Rasul di situ. Ada Hamzah bin Abdul Muthalib yang kita sampaikan tadi di Mekah itu. Dua orang pemuda ini yang 11-12 adalah Umar dan Hamzah. Hamzah udah masuk Islam duluan. Kata Hamzah, biarin. Pokoknya kalau Umar masuk sini, macam-macam, pedang saya yang akan terhunus melawan Umar. Kalau tidak dia mati, biar saya yang mati. Gitu. Kata Rasulullah, tenang. Gak usah panik, tenang. Hamzah masuk ke dalam. Suruh bawa ke kamar, jangan di sini. Karena kalau di sini ribut nih, bisa berantem nih gitu kan. Oh iya, bersaing. Di belakang aja, di belakang, dalam. Akhirnya dibawa masuk ke dalam. Pokoknya Rasul nanti kalau macam-macam, udah nggak usah, tenang aja kata Rasul gitu kan. Masuk ke dalam. Datang ketok, tok, assalamualaikum, Khabbab. Bukakan pintu. Begitu lihat Umar kan tinggi besar, Khabbab kan di bawah. Jadi begitu dibuka, langsung Umar yang kelihatan, Khabbab kan belum kelihatan. Langsung Umar nih. Langsung Rasul SAW yang maju. Rasul nggak nanya ada apa, enggak, langsung dipegang pundak beliau gini. Ya Ibnul Khattab, wahai Ibnul Khattab, belum datangkah ketundukan di hatimu untuk taat kepada Allah dan Rasulnya? Sekali pok begini. Umar diam. Sekali lagi. Ya Ibnul Khattab, wahai Ibnul Khattab, belum tundukkah hatimu kepada Allah dan Rasulnya? Masih belum bergerak. Ketiga kali dipukul lagi. Ya Ibnul Khattab, belum datangkah saatnya tunduk hatimu kepada Allah dan Rasulnya? Langsung ambruk ke bawah itu. Langsung bersimpuh. Langsung. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gempar satu rumah itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semuanya itu teriak takbir. Saking kan banyak tuh orang di dalam itu yang awalnya sembunyi-sembunyi. Merinding loh saya Ustaz. Begitu Umar masuk Islam langsung Allahu Akbar semuanya. Sampai suara terdengar ke Ka'bah. Luar biasa. Semua orang langsung kaget. Ada suara apa nih? Masya Allah. Menyambar ya Allah. Pasti. Karena ini orang yang sangat ditakuti di Mekah. Orang yang selama ini menyiksa umat Islam. Orang yang selama ini bengis dan kita semua takut sama dia. Tiba-tiba dia berada di barisan kita. Kita pasti akan jaya ini. Kita pasti akan menang. Gitu. Luar biasa. Insya Allah. Merinding loh. Hamzah di dalam. Keluar kaget kan. Gimana? Ada apa nih? Tenang. Laqad aslama Umar. Tenang wahai Hamzah. Umar ternyata sudah masuk Islam. Datang ke sini bukan ingin memerangi kita, tapi ingin tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Langsung Allahu Akbar. Hamzah belakangan. Karena kan di kamar tadi kan. Masya Allah.
Masya Allah. Terus nangis nggak Umar nih Ustadz pas Nangis itu? kan Nangis, ya? bersimpuh itu kan. Iya. Langsung nangis bersyahadat, nangis langsung, ya Muhammad alimnil Islam. Ya Muhammad tolong jelaskan kepada saya apa itu Islam. Sebenarnya apa sih agama yang kau bawa ini? Nah, jadi selama 6 tahun itu tahu beliau itu mendakwakan Islam. Tapi apa sih isinya? Apa sih sebenarnya? Belum tahu. Disitulah tuh baru mau belajar. Masya Allah Ustadz, kita jeda dulu Ustadz. Sobat Share It makin seru kan? Jangan kemana-mana, tetap di Share It ya. Baik Sobat Muslim, masih bersama saya Zidni Adam dan juga Ustadz Bani Hashim. Nah tadi Ustadz udah menjelaskan nih bahwa Umar bin Khattab ini bersyahadat nih, Masya Allah, di depan Rasulullah nih. Tapi ngomong-ngomong nih Ustadz nih, Ya. itu memang Umar nih udah tahu bacaan syahadat atau memang dituntun nih dulu Ustadz pas Ya. dia syahadat gitu Ustadz? Nah, ini menarik nih. Ah. Jadi kalau kita misalnya orang-orang zaman sekarang, kalau misalnya dia mau masuk Islam, kan bertanya gitu. Iya, Saya kalau masuk Islam apa yang saya lakukan? Syahadat. Syahadat itu gimana sih gitu ya? Iya. Baca begini, asyhadu alla ilaha illallah, dituntun kalau Betul. kita. Kalau masyarakat Arab enggak. Jadi masyarakat Arab itu sudah ngerti. Jadi kalau misalnya kita mau ikut ideologi seseorang, kita mau meyakini seseorang ini yang kita jadikan panutan, itu langsung otomatis gitu. Aku bersaksi engkau adalah orang benar. Aku bersaksi kau adalah pimpinanku. Aku bersaksi kau adalah panutanku. Gitu. Jadi otomatis. Jadi kalimat syahadat itu nggak perlu diajarkan. Sehingga orang kalau masuk Islam nggak perlu dibimbing baca ini ya enggak. Dia langsung asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah, wa annaka Muhammad Rasul, dan kau Muhammad utusannya. Gitu. Itu udah satu paket dan udah apa ya? Udah automatically orang-orang itu pasti ngerti gitu. Jadi nggak perlu dibimbing lagi. Maka ketika itu Umar bin Khattab langsung mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bersyahadat. Setelah itu alimni ya Muhammad. Ajarkan kepada ke Muhammad apa sih inti dari ajaran agamamu. Maka kemudian dibawalah masuk ke dalam. Disitulah Rasul terangkan. Disaksikan oleh semua sahabat. Ya Umar, wahai Umar, Ka'bah itu adalah punyanya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menciptakan, menjaga, melindungi Ka'bah adalah Allah. Bukan Lata, Manat, Uzza. Tuhan yang kau sembah. Patung-patung yang ada 360. Jadi jumlah patung di Ka'bah itu ada 360. Ya Allah, banyak. Kenapa begitu? Kata Amir bin Tufail, jadi menurut mereka Tuhan itu mesti dikasih kerjaan yang ringan. Jadi Tuhan itu kerjanya setahun sekali aja dalam setahun, sehari aja. Kan jumlah hari dalam setahun 360. Iya. Jadi Tuhan suruh bertugas sehari dalam setahun. Besok libur sampai 359 hari. Nanti ketemu lagi. Jadi satu hari Tuhannya ini, besok lagi Tuhannya ini, terus begitu. Sampai 360. Itu aja sampai 360 nggak bisa menyelesaikan perkara mereka. Gitu. Iya benar. Di situ dikenalkanlah, diajarkan. Terbukalah logikanya. Karena Umar ini orang cerdas dia sebenarnya. Dia kan orang pintar, dia terpelajar, terdidik. Cuma emang selama ini dia nggak mau tahu sama sekali kan. Dia nggak mau ngerti lah Muhammad apalah itu. Dia nggak ada perasaan pengen tahu isinya apa gitu. Hari itulah baru dia tahu. Terbukalah pikirannya. Dikenalkan tentang Tuhan, tentang Allah, hakikat ketuhanan. Bahwa ini perbuatan yang baik, ini yang nggak benar, ini yang boleh, ini yang nggak boleh. Dan semuanya sesuai dengan logika. Mengambil hak orang lain nggak boleh. Iya, emang nggak boleh gitu. Minum-minuman keras mengganggu orang lain nggak boleh. Emang nggak boleh. Berzina nggak boleh gitu. Jadi Umar bin Khattab, mohon maaf tadi istrinya banyak ya. Iya. Ada 7, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 9. Tapi itu semua dinikahi, dikawinin. Nggak ada yang berzina, itu nggak ada. Jadi mohon maaf ya, orang Arab itu zina dari dulu itu adalah perbuatan orang-orang rendah. Oh gitu. Ya, orang-orang kerdil itu yang berzina. Jadi kalau orang berzina, aib di masyarakat Arab dulu. Kenapa? Karena gampang nikah. Kalau nikah bisa 20, 30, ngapain berzina kan? Gitu. Iya. Benar. Mudah dulu itu. Jadi dijelaskan Rasulullah, ini akhlak nih. Ini diajarkan oleh agama nih. Ini harus begini, jujur, membela yang lemah. Dan itu semua memang ada dalam benak Umar bin Khattab, memang orang lemah harus dibela. Gitu-gitu tuh ada gitu. Jadi begitu diajarkan Rasulullah, langsung ngeklik gitu. 15 menitan lah Rasul jelaskan, langsung masuk dalam kolbunya. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasul, berarti kita ini benar. Ya benarlah. Berarti Allah yang mengutusmu berada dalam kebenaran. Iya. Berarti orang-orang Mekah, Quraisy itu salah ya Rasul. Salah mereka. Berarti mereka sesat. Sesat mereka. Ya udah kita perangin aja sekarang. Ya Allah. Baru 15 menit tuh. Tadi datang. Awalnya mau memerangi Rasulullah dan umat Islam. Tiba-tiba begitu jelaskan Islam. Langsung baru masuk Islam. Kita perangin aja langsung. Dahsyat ya.
Itu yang saya sampaikan. Jadi Umar bin Khattab itu, dia kalau sudah meyakini sesuatu dan meyakini itu benar, dia akan memperjuangkannya dengan berbagai macam cara. Maka itu Umar disebut dengan Al-Faruq. Al-Faruq. Artinya pembeda. Mana hak, mana batil. Jelas dia, nggak ada kompromi. Ini hak harus kita bela. Ini batil, bantai. Ini berantas, nggak benar, habisin. Ini menyalahi, sikat. Langsung Umar tuh tegas gitu. Kalau benar benar, maka dijuluki dengan Al-Faruq. Itu siapa yang ngasih julukan? Rasulullah. Rasulullah langsung. Rasulullah disebut dengan Umar Al-Faruq. Jadi Umar si pembeda antara hak dan batil. Jelas. Kalau yang lain kan masih ragu-ragu tadi kan. Iya. Masuk Islam sembunyi-sembunyi. Betul. Umar enggak. Setelah syahadat, terus kata Umar, ayo Rasul kita perangi mereka. Kata Rasul, jangan Umar. Kita kan benar ya Rasul. Ini kita kan berada dalam kebenaran. Mereka salah. Kenapa nggak kita perangi mereka? Jangan takut. Umar sekarang sudah berpihak sama kalian. Luar biasa. Dahsyat. Nggak sabar ya. Udah nggak sabar. Gemes sudah. Langsung masuk. Iya benar nggak? Benar juga nih. Masa saya nyembah Tuhan? Tadi yang kita ceritakan kemarin itu roti kan. Tuhan dari roti kita makan. Ini apaan ini kan? Mulai berpikir ini nggak benar nih. Harus kita perangi. Maka kemudian kata Rasulullah, Umar, lam nu'mar ba'd. Allah belum nyuruh kita untuk perang. Jadi kita soft, kita berdakwahnya secara sembunyi-sembunyi, door to door, person person, belum ada perintah perang. Begitu ya Rasul, begitu. Sami'na wa ata'na, diajarin tuh taat, ikut aturan. Ya, jadi nggak bisa sembrono, nggak bisa. Islam itu agama yang punya aturan, agama yang tidak gerasak gerusuk, agama yang tidak mengedepankan emosi, tapi semuanya harus ada aturannya, ngikuti ini, ngikuti itu, jadi nggak boleh melabrak sana sini. Di situ Umar, oh iya, berarti emosinya udah mulai terkendali nih. Kalau kemarin kan nggak suka labrak, nggak beres, sikat gitu. Nah sekarang sudah mulai mengerti, oh Islam ternyata begini nih. Gitu. Masya Allah. Setelah itu beliau berdiri, Umar berdiri. Tolong katakan kepada saya, selain saya, selain Umar bin Khattab, siapa yang paling benci sama kalian? Siapa yang paling sering menyiksa kalian? Siapa yang paling sering menyakiti kalian? Kata mereka, CSNT, BSTNT. Siapa itu? Amr bin Hisham. Siapa lagi kalau bukan Abu Jahal? Siapa lagi? Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf yang pernah menyiksa Bilal bin Rabah. Siapa lagi? Utbah bin Rabi. Tunggu di sini. Umar keluar, masih pakai baju perang, bawa pedang tadi. Datangi satu-satu tuh. Tok, tok, tok. Abu Jahal. Tok, tok. Abu Jahal. Nah, begitu dibuka, Umar senang lah. Oh, ada apa my best friend gitu. Iya. Ada apa best friend gitu. Tahan dulu, tahan dulu. Saya mau ngasih tahu sama ente. Laqad aslama Umar. Saya Umar bin Khattab sudah masuk Islam. Nggak mungkin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Langsung di depan Abu Jahal. Oh, ente mau apa? Nggak mungkin, nggak mungkin. Mungkin saya udah masuk Islam. Langsung ditutup. Buak. Kalau bahasa kita hanya keluarlah kata-kata taban ya Umar, dan mohon maaf sekali mungkin brengsek lah gitu kan, segala macam lah, keluar kata-kata nggak sopan, masuk ke dalam. Oke, setelah itu siapa lagi didatengin? Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf, diketok pintunya. Ada apa wahai Ibnu Khattab? Laqad aslama Umar. Umar udah masuk Islam. Nggak mungkin, mungkin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Ente mau apa? Langsung kicap tuh ya. Kalau yang lain ketahuan masuk Islam, habis disikat. Bilal bin Rabah habis disiksa. Umar, ente mau apa? Katanya. Langsung kicap, nggak ada yang berani. Semua tuh Ustaz yang petol-petolan semua tuh didatengin. Pokoknya kan ditanya tadi, siapa yang paling jahat sama kalian? Siapa yang paling sering menyiksa? Didatengin satu-satu semuanya sama Umar. Udah selesai, balik lagi tuh ke rumah Al-Arqam. Sekarang saya mau tanya sama kalian. Siapa di antara orang Mekah yang paling bocor? Apa bocor? Bocor maksudnya? Bigos. Oh, yang mulutnya. Gosip. Mulutnya yang ember pecah. Iya. Ember pecah, ember bocor ya. Yang nggak bisa nyimpen rahasia gitu. Yang pokoknya kemana-mana cerita. Dikasih tahu lah. Kami tidak mengenal di masyarakat Mekah ini. Mohon maaf kalau namanya sama ya. Itu yang lebih bocor dibandingkan Jamil bin Muammar. Ya. Jamil bin Muammar ini terkenal orang yang paling ini cerewet. Pokoknya apapun. Di Mekah itu kalau ada informasi berita, dia nggak peduli tuh. Ini berita, ini bener apa bohong. Pokoknya kalau udah terdengar di telinganya, langsung disebar kemana-mana. Bigos lah, biang gosip. Laki-laki, tapi biang gosip. Laki-laki tapi padahal ya. Kalau perempuan bigos masih mending ya. Laki-laki. Ternyata di zaman Rasul udah ada yang begitu. Iya, udah ada contohnya gitu. Yang menarik, kenapa Umar cari orang begitu? Langsung dia datengin. Oke, tunggu di sini. Langsung dia datengin. Kepada Jamil bin Muammar itu. Jamil, mau tahu nggak
nih ada info terbaru. Jadi dia pokoknya nih Jamil ini ada info apapun sekecil apapun, sama dia dibikin ini. Oh luas ya, langsung jadi sebar viral lah dia. pokoknya. Iya, viral. Tukang viralin berita dia gitu. Apapun beritanya mah dibikin viral lah ya. Semuanya diviralin sama dia. No, tau nggak? Ada berita terbaru. Ada apa Umar? Laqad aslama Umar. Umar udah masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini yang meriwayatkan anaknya Umar, yaitu Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, saya lihat tuh Jamil itu, dia nggak lagi ngeliat wajah bapak saya. Begitu tahu Umar masuk Islam, dia langsung lari cepet-cepet naik ke Ka'bah itu. Ya ma'syarul Quraisy, orang-orang Quraisy. Umar bin Khattab telah masuk Islam. Ini berita heboh, berita besar. Butuh semua orang langsung pada, gak mungkin, benar mungkin. Langsung lihat ternyata ada Umar di situ. Umar, benarkah yang disampaikan oleh Jamil itu? Benar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Langsung digebukin semua orang, royokin. Oh dikeroyokin Ustaz? Royok langsung. Ya Orang Allah. semua pada royokin. Ya Ustaz, kita jeda dulu sebentar Ustaz ya. Seru-seru Sobat ya. Muslim. Iya, jangan kemana-mana, seru kan ceritanya ya. Tetap di Share It, oke?